Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Febra Anjar Kusuma, SPD MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan teman-teman saya yang saya banggakan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Azara Melani Putri Dania dengan NPM 22130320001. Di sini saya dengan rekan saya yaitu ada Intan Primawita, Esti Angelita, Hafifatun Nupus, Adi Kurnia Saputra, M. Yafi, Refliansa, Rizky Novaldi, Rintan Amelia, dan Naufal Dafa Hairi Akmal. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu dampak pembangunan perumahan dengan pembukaan lahan, yaitu lokasinya ada di Jalan Terusan Teku Ciditiro, Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu sejarahnya yaitu lahan perkebunan PT Langkapura merupakan perkebunan karet peninggalan penjajahan Belanda atau tanah objek Landevom. Berdasarkan keputusan Menteri Agraria nomor SKP 15 per Depak per 1965 tertanggal 20 Februari 1964. Adapun areal perkebunan PT Lakampura ini meliputi Kelurahan Gedong Air, Segala Minder, Susunan Baru, Beringin Raya, Sumber Agung, Pinang Jaya, Kota Bandar Lampung, serta meliputi sebagai desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan. Salah satu direktur atau pemilik perkebunan PT Langkapura ini yaitu Marsikal TNI AU Sugiri. Tanah eks perkebunan Langkapura beralih status kepemilikan kepada yang pertama yaitu ada anggota Korem 043 Garuda Hitam seluas kurang lebih 4 hektar berdasarkan surat keputusan Danrem 043 Garuda Hitam. Yang kedua yaitu ada PT Sinar Waluyo untuk pembangunan Perumnas seluas kurang lebih 194 hektar. Yang ketiga yaitu ada Yayasan Bakti IMI Lampung. Yang keempat yaitu diberikan kepada masyarakat berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Pertahanan Nasional nomor 61 ke 6 2000 tertanggal 23 Mei 2000. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Adi. Untuk Adi saya persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan dari narasumber pekerja Bukit Sumber Agung. Di sini kita mewawancarai 3 pekerja. Yang pertama ada Bapak Tono selaku narasumber yang dimana merupakan pekerja pemecah batu. Menurut Bapak Tono terkait pengurukan bukit sudah terjadi sekitar 2 tahun yang lalu. Sejauh ini belum ada keluhan dari masyarakat sekitar terkait proyek tersebut. Bapak Tono tidak tahu pemilik bukit tersebut karena hanya seorang pekerja. Setelah dikeruk, lahan diubah menjadi perumahan. Ketika sudah rata dari tanah dan hasil pengerukannya diolah menjadi material penimbunan. Menurut Pak Tono, materi yang dipakai hanya tanah dan batu. Sebelum pengerukan, bukit tersebut kondisinya sangat terlihat seperti itu karena hanya ada rerumputan dan dulunya digunakan sebagai ladang oleh warga setempat. Berikutnya ada Bapak Kelik selaku supir mobil truk dari pengerukan bukit tersebut. Menurutnya informasi setempat tanah ini milik pribadi seseorang dan beliau sudah bekerja pada proyek tersebut dan beliau tidak mengetahui informasi mengenai tanah tersebut. Tapi beliau mengatakan bahwa tanah ini dijadikan pemukiman warga. Berikutnya narasumber RT Bapak Paryono Agustinar selaku narasumber RT 9 Kelurahan Sumber Agung. Menurut Pak Paryono, perbukitan ini milik pribadi 4 orang. Perbukitan dikeruk sekitar 4-5 tahun yang lalu. Tujuan pengerukannya karena sudah ada perumahan di sekitar harus diratakan. Manfaatnya bagi warga sekitar seperti pemuat batu dan pemecah batu. Bapak Paryono Gustina selaku dasar sumber Ketua RT 9 Kelurahan Sumber Agung. Menurut Pak Paryono, perbukitan milik 4 orang. Perbukitan dikeruk sekitar 4-5 tahun yang lalu. Tujuan pengerukan karena masih ada perumahan di sekitar maka harus diratakan.
Manfaat bagi warga sekitar adanya lapangan pekerjaan bagi pemecah batu dan pemuat batu dan lain sebagainya. Berikutnya adalah respon dari kalangan masyarakat. Bahwa Bapak Irfan sebagai narasumber dari warga setempat sebagai pedagang. Menurut Bapak Irfan, ia tidak terlibat karena sehari-hari hanya berdagang saja. Terkait dampak pengurukan bukit di mana banyak mobil yang berlalu lalang membawa batu material, sehingga jalan rusak dan banyak debu. Menurut Pak Irfan itu sangat mengganggu karena banyak debu yang menyebabkan polusi udara. Berikutnya, respon dari Badan Pertanahan Nasional. Menurut wawancara BPN, Sekretaris Kepala Dinas BPN menegaskan bahwa dokumen pemilikan perbukitan tersebut bersifat rahasia. Jadi tidak dapat kita ketahui siapa pemilik sebenarnya dari bukit tersebut. Terima kasih. Kepada pemateri berikutnya, Esti, saya persilakan. Baiklah, selanjutnya ada narasumber dari Sekretaris Kelurahan Sumber Agung, yaitu Bapak Daniel Kurniawan. Beliau tidak mengetahui nama perusahaan proyek tersebut, karena tidak ada izin komunikasi antara pemilik proyek dengan kelurahan setempat. Menurutnya, proyek tersebut dikelola oleh Bapak Edi. Menurut Bapak Daniel, proyek tersebut sudah berjalan selama 3-4 tahun. Tujuannya digali proyek tersebut untuk diratakan dan dijadikan sebagai perumahan. Selanjutnya ada Bapak Sardi Sahri sebagai Kepala Lingkungan 1. Menurut beliau, beliau tidak mengetahui pemilik dari bukit tersebut. Tapi bisa juga dipastikan pemiliknya adalah pejabat tinggi yang identitasnya tidak diketahui oleh masyarakat. Padahal bukit tersebut telah dikerjakan kurang lebih 5 tahun. Sekitar 2 tahun lalu sudah ada komplain. Selanjutnya dari Dinas Lingkungan Hidup. Staf di sana mengatakan bahwa harusnya ada izin dan setiap usaha atau kegiatan yang memiliki dampak pada lingkungan harus memiliki perizinan yang jelas. Untuk wewenang Kota Bandar Lampung, kami belum pernah menerima perizinan dari kegiatan tersebut. Tapi kami belum tahu apakah di dinas di Provinsi Lampung perizinannya sudah ada karena eksistensinya bisa masuk ke penataan lahan atau bisa juga ke arah pertambangan. Selanjutnya ada Dinas Energi Sumber Daya Mineral. Jadi menurut Bapak Evan, pengurukan bukit di Kemiling statusnya ilegal karena belum ada data. Untuk kepemilikannya beliau tidak tahu karena belum terdaftar dan belum mempunyai izin. Menurut Bapak Evan, untuk pembinaan sudah pernah bahwa lokasi belum ada perizinan. Mohon untuk diurus perizinannya. Tapi untuk tindak lanjut dari pembinaan belum ada sampai sekarang. Untuk tindakan sesuai Undang-Undang 3 tahun 2020, penambangan tanpa izin termasuk tindak pidana. Wewenangnya kepolisian, jadi untuk penindakan itu polisi. Selanjutnya, peraturan yang berkaitan dengan permasalahan bukit. Yang pertama, Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020, Pasal 36 Ayat 1 dan 2. Yang kedua, Kementerian ESDM Nomor 259 tentang pertambangan tanpa izin, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 tentang perubahan atas UUD Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, Pasal 159, Pasal 160, dan Pasal 161. Yang ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 32, Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 22 Ayat 1 dan Pasal 2, Pasal 23 Ayat 1 dan Pasal 2, Pasal 47 Ayat 1 dan Pasal 2, Pasal 98 Ayat 1 dan Pasal 99 Ayat 1. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004, Pasal 10 Ayat 1 dan 2, Pasal 11 Ayat 1 dan 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 136 Ayat 1. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan beberapa narasumber, tidak mengetahui siapa pemilik proyek pengerukan bukit tersebut, dan tidak dapat diidentifikasi siapa pemiliknya. Untuk perizinan perusahaan tersebut, beberapa menyatakan bahwa proyek pengerukan bukit tersebut secara ilegal, karena sebagian narasumber mengatakan bahwa tidak terdapat perizinan untuk menjalankan proyek tersebut. Keterlibatan masyarakat dalam proyek tersebut menurut hasil wawancara adalah masyarakat ikut terlibat dalam proyek pengerukan bukit sebagai tenaga kerja sesuai keahliannya. Ada yang sebagai pemecah batu, supir truk, dan ada juga yang menjalankan ekskavator atau mengeruk. Tujuan proyek menurut wawancara di beberapa responden, tujuan
ialah ditunjukkan untuk pembangunan perumahan di sekitar bukit. Dampak-dampak yang terjadi akibat aktivitas pengerukan, aspek lingkungannya rentan terjadi bencana alam dan pemanasan global. Aspek ekonominya menambah lapangan pekerjaan, tetapi di satu sisi menghilangkan mata pencarian warga karena hilangnya lahan perkebunan. Aspek sosial masyarakat ialah jalanan rusak, polusi udara, dan jalanan yang licin di musim penghujan, serta kurangnya tersedia APD untuk pekerja. Selanjutnya ada analisis mahasiswa, mengingat begitu banyak kerugian yang dirasakan masyarakat sekitar karena pengerukan tersebut, tetapi informasi yang bersumber dari aparat desa bahwasannya belum ada keluhan dari masyarakat. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat komunikasi yang kurang terjalin antara aparat desa dan warganya. Selain itu, kurangnya pemerintah terhadap kegiatan tersebut dianggap masih belum maksimal dikarenakan aktivitas pengerukan tersebut sudah cukup lama dilaksanakan tetapi belum ada penanganan dari pemerintah baik kota maupun daerah. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pemateri-pemateri atas materi yang telah disampaikan. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulannya, yaitu pengerukan bukit di Jalan Terusan Ciditiro, Kelurahan Sumber Agung, Kemiling, Bandar Lampung adalah sebuah proyek yang menimbulkan kontroversi di masyarakat. Kegiatan pengerukan bukit di lokasi ini dilakukan secara ilegal. Berdasarkan pemaparan dari beberapa narasumber yang telah menyatakan bahwa memang kegiatan tersebut tidak memiliki izin yang jelas dan bahkan mereka pun tidak mengetahui siapa pemilik sebenarnya. Mengingat begitu besar dampak yang ditimbulkan oleh proyek tersebut serta sangat merugikan masyarakat di daerah sekitar di situ. Kami berharap agar ke depannya kegiatan tersebut dapat ditindak tegaskan oleh pihak berwenang supaya kegiatan ini tidak menimbulkan dampak yang lebih parah lagi bagi masyarakat. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.